Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi ya bersama aku Dewi Lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, dan semoga segala urusannya dilancarkan, amin. Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku atau aktivitas aku sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga. Nah, untuk videonya dimulai dari aku jemur nih teman-teman. Ini aku lagi jemur spray ya, karena tuh si abang tuh ngompol teman-teman. Jadi tuh dari pempesnya tuh kayak tembus gitu. Pampasnya sih belum penuh teman-teman, cuman dia tuh pipisnya ke pinggir gitu, jadilah basah ya untuk spray sama kasurnya. Nah ini aku lagi cuci spraynya dulu. Nah untuk kasurnya aku nggak jemur ya teman-teman, dan ini tuh udah mau mendung-mendung gitu soalnya. Jadi untuk kasurnya aku kipasin aja supaya cepet kering, dan mudah-mudahan cepet keringnya ya walaupun dikipasin juga. Karena abang tuh minum susu, jadi pipisnya tuh banyak ya teman-teman. Kalau adek kan nggak minum susu ya, jadi ya pipisnya sedikit. Jadi tuh adek mah kalau misalkan malam tuh udah nggak pipis teman-teman, pempesnya tuh selalu kering ya. Tapi tetap aku pakein pempes, ketakutnya tuh tembus gitu atau bocor gitu ya teman-teman, ngompol gitu kan, nggak tahu ya. Kan kalau misalkan anak kecil tiba-tiba pengen pipis, takutnya ya udahlah, jadi lebih aman aku pakein pempes aja setiap malamnya. Nah untuk kedua anak aku tuh udah bisa ngomong pipis sendiri ya dari usia 2 tahun 3 bulan itu ya teman-teman. Udah aku ajarin kalau misalkan mau pipis mau pup itu bilang ya, jangan diam aja atau dipempes gitu. Dan untuk siang hari tuh udah nggak pakai pempes lagi teman-teman, alhamdulillah ya. Dan untuk malam harinya aja pakai pempesnya. Nah oke teman-teman, ini aku mau lanjut lagi ya aktivitasnya. Ini aku rapiin piring dulu ya. Ini piringnya sedikit sih, ini udah aku cuci ya tadi malam. Pokoknya aku mah kalau malam tuh suka beberes gitu loh teman-teman, kayak nyuci, terus nyuci piring ya khususnya. Pokoknya tuh kalau misalkan nggak ada cucian di pagi hari tuh kayak enak banget teman-teman. Kalau misalkan masih ada cucian piring kotor nih, terus tuh kayak kepikiran gitu loh teman-teman, kalau mau tidur tuh kayak terbebani gitu ya. Gak tahu, mungkin udah kebiasaan aja ya kayak gitu. Oke lanjut lagi, ini aku mau goreng tempe dulu ya. Sambil nunggu tempenya kering, ini aku mau potong-potong sayuran dulu ya. Ini aku mau bikin sayur bening aja. Kebetulan aku masih punya sisaan labu kuning ya di kulkas. Nah ini mau aku bening aja, sayur bening gitu ya teman-teman. Karena labu kuningnya ada sedikit, jadi aku campur aja dia dengan labu siam. Nah ini tempenya udah kering ya teman-teman, jadi aku stop dulu untuk potong-potongnya. Kita balik-balik tempenya dulu. Pokoknya aku mah gitu ya teman-teman, masak tuh nyambi-nyambi gitu, nyambi goreng, nyambi potong-potong, biar cepat selesai semua aja ya teman-teman. Oke, ini tempenya udah mateng, mau aku angkat aja untuk tempenya. Udah kering ya untuk tempenya. Aku mah suka kalau goreng tempe tuh kering kayak gini teman-teman. Nah oke lanjut lagi, ini aku mau goreng ikan ya. Nah lanjut lagi ya, ini aku mau potong-potong untuk labu kuningnya. Ini tuh cukup keras ya teman-teman, walaupun udah dibuang kulitnya tapi tetap keras ya kalau misalkan dipotong-potong kayak gini. Ternyata untuk labu kuning dimasak sayur bening itu enak banget ya teman-teman. Aku tuh sampai ketagihan sih sama rasanya. Karena untuk si labu kuningnya sendiri tuh udah manis banget gitu. Biasanya aku pakai tuh labu kuning, tapi yang sebelum kuning kayak gini loh teman-teman, yang masih mudanya gitu. Nah itu aku suka bikin ya teman-teman, sayur bening kayak gitu. Nah ini baru pertama kalinya pakai labu kuning, tapi lebih enak sih menurut aku ya, lebih enak pakai labu kuning beneran deh teman-teman. Kalian wajib recook ya untuk sayur bening labu kuning ini, beneran deh seger banget rasanya. Dan apalagi udah musim hujan kayak gini, kita tuh pengennya yang anget-anget gitu ya kalau makan, yang berkuah-kuah gitu. Nah oke, ini untuk ikannya udah kering ya teman-teman, mau aku balik aja takutnya nanti gosong. Nah untuk potong-potongnya juga alhamdulillah udah selesai ya, jadi tinggal goreng-goreng aja.
Terus ini aku mau siapin untuk masak sayur beningnya. Ini aku taruh panci di tungku sebelahnya. Terus aku masukin juga air secukupnya ya. Nah lanjut lagi, terus ini aku mau tutup dulu untuk si pancinya supaya airnya agak panas gitu sedikit ya teman-teman. Nah setelah panas agak mendidih-didih sedikit kayak gini, aku masukin daun salam sama bawang merah ya untuk sayurnya. Aku kasih bawang putih sedikit ya teman-teman, tapi sedikit banget sih karena aku kurang suka ya sama rasanya kalau misalkan bawang putihnya terlalu banyak. Untuk bumbu sayur bening aku mah kayak gitu aja ya, kayak daun salam, bawang merah, bawang putih, udah teman-teman sukanya kayak gitu aja. Tapi di masing-masing daerah tuh beda-beda ya untuk bahan sayur bening itu, ada yang menggunakan lengkuas, ada juga yang menggunakan kencur. Nah aku penasaran banget sih sama yang menggunakan kencur rasanya seperti apa. Cuman aku takut juga masaknya teman-teman karena belum pernah ya. Kayak aneh aja kayaknya sayur bening dipakein kencur, tapi kalau misalkan udah terbiasa ya mungkin enak ya teman-teman. Nah oke, ini udah aku rasain ya untuk si sayur beningnya, udah aku cicipi dan rasanya udah pas. Aku tuh suka masakan itu lebih sedikit ke manis ya teman-teman daripada asin. Nah ini alhamdulillah masakan aku udah selesai semua. Ada sayur bening, terus ini ada ikan goreng ya, aku ikan bawal ini gorengnya, ada tempe dan juga ada sambal terasi teman-teman, masya Allah. Nah oke teman-teman, untuk videonya sampai di sini aja. Terima kasih, assalamualaikum.